Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Daniel Naldi, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura. Dan pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi ataupun pembahasan di dalam paper saya yang sudah saya selesaikan, yang dimana berjudul pengaruh hubungan bilateral Turki-Qatar terhadap kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Nah, masuk pada bagian pembahasannya. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana awal dari hubungan antara Turki dan Qatar ini, sehingga mereka bisa memiliki hubungan yang erat. Turki dan Qatar ini merupakan dua negara yang memiliki hubungan diplomatik yang cukup harmonis, yang dimana kedua negara ini telah beberapa kali menjalin kerjasama dalam mencapai kepentingan bersama. Seperti yang saya sebutkan tadi, di mana Turki mengirimkan sebanyak 3.250 pasukan keamanan Turki yang dikerahkan untuk mengamankan turnamen sepak bola Piala Dunia 2022 di Qatar. Nah, dari kerjasama tersebut itu merupakan sebuah rentetan, salah satu rentetan dari kerjasama sebelumnya yang pernah dilakukan oleh kedua negara ini. Nah, untuk bagaimana awal dari kerjasama mereka, terus bagaimana dinamika kerjasama antara Turki dan Qatar ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Sebelum itu, konsep dan teori yang saya gunakan untuk menganalisis studi kasus ini adalah menggunakan konsep security dilemma, yang dimana security dilemma ini adalah suatu kondisi di mana tindakan dan aksi yang dilakukan oleh suatu negara dalam upaya untuk meningkatkan keamanannya dapat menimbulkan reaksi tertentu dari negara lain. Kemudian, teori yang saya gunakan untuk menganalisis studi kasus ini ialah teori neorealisme, yang dimana teori ini berfokus pada struktur sistem internasional dan sifat saling ketergantungannya yang berkembang, dan teori ini menjelaskan perilaku negara dalam sistem internasional, termasuk bagaimana negara mencari kekuasaan relatif atau absolut. Nah, di sini saya mengambil teori ini melalui seorang ahli yang bernama Kenneth Walsh, yang dimana ia berpendapat bahwa sistem internasional berada dalam keadaan anarki, sehingga tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada negara. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa suatu negara tidak akan menyerang negara lain. Nah, dapat kita ketahui dalam teori neorealisme ini memandang bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara, sehingga setiap negara itu bebas untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, karena tidak ada otoritas yang dapat mengatur mereka. Sehingga dengan adanya hal ini mengakibatkan setiap negara ini merasa tidak aman, karena tidak adanya aturan otoritas tertinggi tadi mengakibatkan sistem internasional yang berjalan itu adalah sistem internasional yang anarki, sehingga setiap negara itu dapat melakukan tindakan-tindakan sesuai keinginan mereka, walaupun itu dapat mengancam negara lain. Adanya hal ini, setiap negara itu saling berlomba-lomba untuk meningkatkan power dan keamanan mereka agar terhindar dari ancaman-ancaman yang mungkin dapat menyerang mereka, seperti itu. Untuk bagian pembahasan, kita mulai. Bagaimana awal mula hubungan Turki dan Qatar ini? Hubungan antara Turki dan Qatar secara resmi dimulai pada tahun 1979, yang dimana ditandai dengan pembukaan kedutaan kedua negara di Doha dan Ankara, yaitu ibu kota kedua negara ini. Nah, kedua negara semakin memiliki hubungan yang erat setelah naiknya partai AK ke tampuk kekuasaan Turki pada tahun 2002. Oke, dan kemudian salah satu penyebab eratnya hubungan antara Turki dan Qatar ini semakin signifikan, yaitu adalah dengan terjadinya peristiwa Arab Spring, yang dimana keberpihakan Turki kepada Qatar juga telah dibangun sejak terjadinya peristiwa tersebut yang terjadi pada awal tahun 2010. Keduanya
berada pada pihak yang sama pada saat terjadinya peristiwa Arab Spring ini, sehingga hal ini juga berimbas pada semakin dekatnya hubungan bilateral di antara Turki dan Qatar. Apa sih dampak hubungan Turki Qatar ini terhadap kondisi geopolitik di Timur Tengah? Hubungan dekat antara Turki dan Qatar ini menyebabkan meningkatnya ketegangan dengan beberapa negara di kawasan, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang dimana kedua negara tersebut melihat kehadiran dan pengaruh Turki dan Qatar ini sebagai ancaman terhadap stabilitas dan kepentingan mereka di kawasan Timur Tengah. Kemudian Mesir, salah satu negara yang juga memiliki ketegangan dengan negara Turki dan Qatar, terutama setelah penggulingan Presiden Mohamed Morsi pada tahun 2013 yang merupakan anggota Ikhwanul Muslimin yang didukung oleh Turki dan Qatar. Kemudian, hubungan antara Turki dan Qatar ini juga memberikan dampak terhadap Bahrain, yang dimana Turki dan Qatar secara terbuka mengecam tindakan pemerintahan Bahrain terhadap kelompok Syiah di Bahrain. Kemudian masuk pada kesimpulan yang dimana kesimpulan dari penelitian saya ini yaitu hubungan yang erat antara Turki dan Qatar ini telah mengubah dinamika regional di Timur Tengah, dan kedua negara ini telah muncul sebagai pemain utama dalam berbagai konflik dan isu regional, termasuk krisis Syiah, Libya, dan Yaman, dan keberadaan mereka juga telah menggeser kekuatan yang ada dan mempengaruhi upaya perdamaian serta negosiasi dalam konflik tersebut. Dan melalui kerjasama dan saling dukung antara Turki dan Qatar ini telah meningkatkan pengaruh mereka di Timur Tengah. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh hubungan bilateral Turki dan Qatar terhadap kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya, dan semoga penjelasan saya tadi dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.